PS mencatat dan melaporkan hasil pendampingan secara rutin selama 4 kali per bulan, termasuk 1 kali kunjungan rumah sejak pasien terdiagnosis TBRO hingga selesai pengobatan. Pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan mencakup rincian kondisi kesehatan pasien selama proses pendampingan oleh komunitas. Input hasil pendampingan pasien TBRO oleh PS. Hasil pendampingan dilaporkan pada menu pendampingan. Pada menu ini, PS dapat menambah, mengedit, atau menghapus data pendampingan, serta mengunggah dokumen pendukung pendampingan. Klik menu pendampingan untuk melaporkan hasil pendampingan oleh PS. Untuk menambah data pendampingan pasien, klik tambah data. PS wajib mengisi setiap variabel pendampingan pada kolom yang berwarna merah sesuai dengan hasil pendampingan pada setiap sesi, baik tatap muka maupun virtual. Pada kolom pendampingan melalui, diisi sesuai implementasi pendampingan dengan salah satu pilihan berikut. 1. Kunjungan rumah sakit atau RS. 2. Kunjungan puskesmas atau PKM. 3. Kunjungan rumah. 4. Telepon atau SMS atau dan lain-lain. Tanyakan pada pasien, apakah pasien pernah tidak menelan atau telah menelan obat TB dalam seminggu terakhir? Input hasilnya sesuai pilihan yang tersedia. Kolom efek samping obat yang timbul diisi dengan hasil identifikasi PS terhadap efek samping yang dialami pasien. Jika terdapat efek samping obat selain yang disebutkan pada pilihan jawaban, maka PS dapat mengisi kolom efek samping obat lainnya. Kolom persepsi pasien terhadap efek samping obat yang dihadapi diisi dengan pendapat atau sudut pandang pasien terhadap efek samping obat yang dialami. Jika pasien menjawab selain efek samping obat, maka PS harus memberikan edukasi kembali kepada pasien dan keluarga terkait tata laksana dan efek samping obat TBRO, serta memberikan tips untuk mengurangi efek samping obat. Kolom perubahan berat dan berat badan terakhir dalam kilogram diisi dengan berat badan pasien pada setiap pertemuan. Kolom kondisi mental diisi dengan gambaran umum dari interaksi pasien dengan PS saat pertemuan pendampingan, opsi terbuka atau tertutup, serta gambaran motivasi pasien untuk melanjutkan pengobatan hingga sembuh. Kolom penyakit penyerta atau penyakit lain diisi dengan nama penyakit lain yang sedang dialami pasien selain TBRO. Kolom bantuan sosial diisi dengan bantuan apa saja yang sudah diterima pasien pada bulan berjalan. Jika pasien menerima bantuan selain opsi yang tersedia, yaitu enabler dan nutrisi, PS dapat mengisi bantuan lainnya yang diterima pasien pada kolom bantuan sosial lainnya. Kolom masih proses pengobatan dan status pengobatan TBRO diisi sesuai dengan progres kemajuan pengobatan pasien TBRO pada setiap pertemuan. Ketentuan yang perlu diperhatikan pada pengisian kolom ini sebagai berikut. 1. Pasien yang sedang dalam pemeriksaan baseline dikategorikan sebagai belum mulai pengobatan dengan penjelasan rinci kapan akan selesai pemeriksaan baseline dan perkiraan tanggal mulai pengobatan. 2. Pasien yang diketahui tidak menelan OAT selama beberapa hari atau selang-seling, maka dikategorikan mangkir, dengan penjelasan rinci yang dijelaskan pada kolom catatan hasil pendampingan. 3. Pasien dikategorikan pindah apabila pasien pindah lokasi pengobatan dan telah dikoordinasikan dengan vaskes, baik disertai dengan pindah domisili maupun tidak.
4. Pasien yang pindah domisili tanpa ada pemberitahuan untuk pindah lokasi vaskes pengobatan, maka dikategorikan mangkir. PS, diharapkan melaporkan hal ini kepada manajer kasus agar dikoordinasikan lebih lanjut dengan vaskes dan dinas kesehatan. Klik simpan setelah PS mengisi data pendampingan pasien TBRO. Dokumentasi pendampingan pasien TBRO oleh PS. Setiap kegiatan pendampingan pasien TBRO wajib disertai dengan foto dokumentasi kegiatan baik secara luring maupun daring yang diunggah pada SITRO. Dokumentasi pendampingan secara luring wajib dilengkapi dengan tanggal dan koordinat lokasi, sedangkan pendampingan secara daring wajib disertai tanggal pendampingan daring atau screenshot telepon atau SMS atau dan lain-lain. Dokumentasi kegiatan pendampingan diunggah pada folder kuning di setiap data pendampingan. Klik tambah data untuk menambah atau mengunggah dokumen pendampingan pasien. Klik choose file untuk memilih dokumen pendampingan yang akan diunggah. Format dokumen kegiatan dapat berupa JPEG, JPEG, PNG, BMP, PDF dengan ukuran file maksimum 10 MB. Klik simpan setelah PS mengunggah dokumen pendampingan pasien. Pencatatan hasil pendampingan harus dilaporkan sesuai kondisi pasien yang sebenarnya pada setiap sesi pendampingan yang dilakukan. Hasil pendampingan PS yang dilaporkan secara rinci dan real-time sangat penting untuk mengetahui perkembangan pasien sedini mungkin sehingga dapat mencegah terjadinya loss to follow-up. Pencatatan dan pelaporan pendampingan dilaporkan setiap bulan oleh PS dan diperiksa oleh manajer kasus TBRO.